Jumpa lagi di channel Budaya. Kali ini spesial tanggal 14 Februari, kita akan membahas tentang pemberontakan peta terhadap Jepang. Ini juga terjadi di tanggal 14 Februari 1945. Pemberontakan peta di Kota Blitar pada 14 Februari 1945 dipimpin oleh So dan Jo Supriyadi atau dikenal dengan Supriyadi. Supriyadi dan rekan-rekan adalah lulusan angkatan pertama peta di Bogor. Mereka dikembalikan ke daerah asalnya untuk bertugas di bawah Daidan atau batalion di Kota Blitar. Nurani mereka tersentuh saat melihat penderitaan rakyat Indonesia yang diperlakukan buruk oleh tentara Jepang. Kondisi romusa atau pekerja paksa sangat menyedihkan karena banyak yang tewas akibat kelaparan dan terkena berbagai penyakit tanpa diobati. Para prajurit peta juga geram melihat kelakuan tentara Jepang yang suka melecehkan wanita Indonesia. Pertemuan rahasia sudah digelar sejak September 1944. Supriyadi merencanakan aksi itu sebagai sebuah revolusi menuju kemerdekaan. 14 Februari 1945 dipilih sebagai waktu yang tepat karena akan ada pertemuan seluruh anggota Komandan Peta di Blitar, sehingga diharapkan anggota-anggota yang lain akan ikut bergabung. Tepat pada 14 Februari 1945 pukul 03.00 WIB, pasukan Peta menembakkan mortir ke Hotel Sakura yang menjadi kediaman para perwira militer Jepang. Markas Kampetai juga ditembak senapan mesin. Dalam aksi yang lain, salah seorang budancho peta merobek poster bertuliskan Indonesia akan merdeka dan mengganti dengan tulisan Indonesia sudah merdeka. Pemberontakan peta tidak berjalan sesuai rencana. Supriyadi gagal menggerakkan satuan lain untuk memberontak dan rencana ini pun terbukti telah diketahui oleh pihak Jepang. Dalam waktu singkat, Jepang mengirimkan pasukan militer untuk memadamkan pemberontakan peta. Sebanyak 78 orang perwira dan prajurit peta ditangkap dan dijebloskan ke penjara untuk kemudian diadili di Jakarta. Banyak 6 orang divonis hukuman mati di Ancol pada 16 Mei 1945 dan 6 orang dipenjara seumur hidup, serta sisanya dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Akan tetapi, nasib Supriyadi tidak diketahui. Supriyadi hilang secara misterius. Setelah Indonesia merdeka, sebenarnya Supriyadi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Namun Supriyadi tidak pernah muncul lagi untuk selama-lamanya. Hingga saat ini keberadaan Supriyadi pun tidak diketahui. Banyak spekulasi beredar tentang keberadaan Supriyadi. Ada yang mengatakan ia ditangkap dan dibunuh di tempat, melarikan diri ke Trenggalek, kota kelahirannya yang letaknya cukup berdekatan dengan Blitar, dan kondisi geografis yang memungkinkan Supriyadi untuk mengasingkan diri dan bersembunyi. Atau sebenarnya Supriyadi telah tewas dalam pertempuran 14 Februari 1945 itu. Hingga saat ini tidak ada yang tahu pasti. Demikian sejarah singkat tentang pemberontakan peta yang terjadi di Blitar, juga bertepatan dengan 14 Februari 1945. Dan setelah kita mengetahui sejarahnya, diharapkan pada tanggal 14 Februari generasi muda tidak hanya mengenalnya sebagai hari Valentine, tapi juga hari pemberontakan terhadap penindasan Jepang. Terima kasih, ikuti terus kisah-kisah budaya dan sejarah tetap di channel Budaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.